Ibu minoritas. Di Indonesia ibu minoritas, Bu. Jadi hargai kami sebagai Protestan. Jadi aku pertanyaanku, Bu. Memangnya Anda mayoritas? Halo, Halo, Pak Kak. Febio. Iya, silakan Pak Febio. Ini tadi mau nanya pencipta dan ciptaan. Kalau itu mungkin agak setuju, tapi kalau aku mau nanya pencipta dan ciptaan Allah itu kayak mana, Kak? Apakah kakak setuju juga? Mana ada pencipta Allah? Enggak, pencipta dan ciptaan Allah gitu, Kak. Gak usah Apakah dianeh-anehin, Bang. Gak usah dianeh-anehin, Bang. Ya, Enggak. langsung aja pakai ayat ya. Langsung aja pakai ayat. Dalam jasmaninya Enggak, berdiam gini, Kak. seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Gini, Kak, kalau Yesus itu pencipta adalah dan ciptaan- Allah dan manusia. Gak usah diganti-ganti narasinya. Dia adalah Allah dan Ya, manusia. betul. Kalau pencipta dan ciptaan aku setuju, tapi kalau penciptaan dan ciptaan Allah, kakak nggak setuju juga kan? Ciptaan Allah ini Pencipta memang itu. Memang. Oh, berarti kakak setuju juga ciptaan Allah? Iyalah, Roh Kudus itu yang membentuk kemanusiaannya. Roh Kudus itu adalah Allah. Tapi Bukan Allah yang lain ya, bukan Allah manis ya. Allah yang di dalam iman kita adalah Bapa. Ini setauku kalau ciptaan gitu kan, Kak. Misalnya aku menciptakan robot, aku itu ada membuat gitu. Sedangkan Allah itu nggak ada itu membuat Yesus gitu, Kak. Loh, ada. Nggak Makanya ada, baca Matius Nggak ada. 1. Baca Matius 1 ayat 21. Dia hanya mengatakan Loh, kepada kamu baca Maria, juga Lukas. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi. bukan ciptaan. iya, Diam dulu Bang Yafet. Kau dari tadi narasimu. Jadi Roh Kudus itulah yang membentuk kemanusiaan dalam janin Maria. Loh, memang Roh Kudus itu adalah Allah. Nggak ada yang menolak itu. Roh Kudus itu yang membentuknya. Dia akan mengandung dari Roh Kudus. Itu Matius 1 ayat 21. Makanya ditambahin literasinya. Ayat Alkitab segitu banyak yang kau baca cuma 1 biji. Ada begitu banyak narasi saya. Ini bukan narasi dari kepala saya. Alkitab sendiri yang ngomong, bukan saya, Pak. Itu kamu baca aja Matius 1 ayat 21. kalau di Lukas itu, Kak, itu kan terjadilah maka terjadilah, nggak ada. Nggak itu. ada terjadilah maka terjadilah. Iya. Apa? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya jadilah maka jadilah? Itu penciptaan yang di Kejadian. Di Lukas nggak gitu. Roh Allah akan turun atasmu. Dia akan menaungi. Kuasa yang maha kudus akan menaungi engkau. Sehingga engkau melahirkan. Dijelasin. Mana ada jadilah? Emang kau kira RT sebelah kun payakun? Emang kun payakun? Enggak gitu tulisannya. Nggak ada. Jangan dianeh-anehin, Pak. Alkitab sendiri nih ya. Saya bacain ya. Ya. Dikatakan nih dari ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Ia akan menjadi raja," ya. Kata malaikat itu kepadanya. Ya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu menaungi itulah yang dia membentuk Roh Kudus. Kamu baca penjelasannya di Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku hidup. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi dibentuk. Tuh, Ayub 33 ayat 4. Baca. Kamu cuma pakai 1 ayat, nggak ada pun ayatmu. Roh Allah telah membuat aku hidup. Jadi dibuat, Pak, bukan kun payakun. Nggak ada kun-kunan di sini. Kun payakun itu cuma langit dan bumi. Itu, silakan Pak Febio. Itu penjelasan dari Alkitab. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama, Tuhan memberkati. Tuh ya. Jadi dibentuk, dibuat, seriusan dibuat. Ayatnya itu Ayub 33 ayat 4. Kah? Saya bacakan ya. Saya nggak pakai satu literasi. Saya bawa semua ayat Alkitab. Ayub 33 ayat 4. Jadi nggak ada omong kosong di sini. Saya nggak pakai narasi saya. Saya ingatkan lagi sama teman-teman. Ini adalah ajaran gereja. Saya nggak bawa ajaran kepala saya. Kepala saya ini nggak ada isinya nih. Kalau tidak diisi oleh
ini gereja Ayub 33 ayat 4. Kalian boleh cross check. Semua yang di sini juga boleh cross check. Ya, dikatakan. Betul ya? Silakan dicek aja. Ayub 33 ayat 4. Nih. Ya. Boleh dibaca ya. Roh Allah telah membuat aku. Jadi dibuat. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi roh Allah itulah yang membuat kemanusiaan Yesus itu di rahimnya Bunda Maria. Makanya di Matius dijelaskan dia akan mengandung dari Roh Kudus karena si pelakunya Roh Kudus. Makanya kalau kamu mengandung dari anak dari suamimu, pelakunya suami kau. Oh, itu penjelasannya. Silakan Jafet. Ada yang mau kamu narasikan, Jafet? Halo Bang Jafet. Silakan. Oh, mungkin dia sudah paham. Ya. Jadi jangan makanya aku bilang ya, banyak di antara kita yang Kristen ini belum paham tentang iman Kristen. Banyak kok. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, tapi jangan ngeyel. Apa ya? Aku menolak lah Bu kalau dikatakan kata buat itu diartikan sebagai ciptaan itu. Oh, Bu. dibuat apa? Gimanain? Dibuat itu artinya apa kalau gitu? Dibuat itu berbeda dengan diciptakan toh Bu. Loh, kalau diciptakan bukan dibuat? Belum tentu. Dibuat udah pasti diciptakan toh. Tapi diciptakan belum tentu dibuat kan? Dibuat udah pasti ciptaan. Ya udah dijawab. udah Anda jawab. Oke. Gak apa-apa Bu. Maksudnya begini Bu Agatha, jangan tolak dong perbedaan ini Bu. Ajaran Kristen itu bukan tentang kamu setuju atau tidak setuju. Kamu terima sepenuhnya, kamu Kristen. Kalau kamu tolak, kamu bukan bagian dari Kristen. Itu iman Kristen tuh kayak gitu Pak, tegas. Bukan pendapat A, pendapat B, pendapat C. Karena Yesus tuh cuma satu, ajaran cuma satu, gereja itu cuma satu. Saya kasih tahu. Kekristenan itu berjalan bukan atas pendapat A, pendapat B, pendapat C, tetapi atas Yesus Kristus, atas ajaran yang satu dari Rasul. Makanya jangan tambah-tambahkan. Saya nggak setuju keluar. Jadilah bidat. Itu memang ada di dalam Alkitab. Memang ada penyesat di antara kamu untuk melihat siapa yang tahan uji. Yang tahan uji adalah yang bertahan dengan ajaran Kristus sampai hari kesudahan. Itu. Jadi Kristen itu bukan atas kamu setuju, tidak setuju, kayak sebelah. Pendapat A, pendapat B, pendapat C. Nggak bisa. Ajaran Kristen itu satu. Bukan berdasarkan pendapat Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, karena semuanya itu satu. Kristen itu satu dari dulu. Makanya kita kenapa terpecah? Karena kamu menganggap cara pandang kamu itu lebih superior dibandingkan ajaran Yesus. Kamu menolak ajaran Yesus. Kalau kamu tidak sependapat, kamu menolak ajaran Yesus. Kamu menolak Rasul. Kekristenan itu bersumber dari Rasul, bukan dari pandangan orang yang di luar-luar. Seperti itu Pak Bima. Ya, dengan sangat hormat saya katakan. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Aku maklumi perasaan mungkin teman-teman yang di bawah ya, mungkin terkejut gitu bukan? Kan bisa aja gitu kan Bu. Kita nggak bisa juga kan. Makanya biar nggak kagetan, kita belajar. Orang Kristen itu bukan kayak baru melek Pak. Kekristenan itu imannya itu teguh Pak. Karena apa? Orang Kristen pintar-pintar. Saya percaya itu, orang Kristen itu semua murid. Karena murid itu artinya Kristen. Ya, murid itu diajar Pak. Makanya perintah Yesus apa? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan mandat itu hanya kepada para rasul. Bukan orang-orang Farisi, bukan orang-orang yang gak jelas. Fix hanya dari rasul. Jadi kalau kamu dimuridkan, pastikan kamu dimuridkan dari para rasul. Kalau kamu dimuridkan dari yang bukan dari para rasul, kamu bukan muridnya Yesus. Karena semua kita ini menjadi murid Yesus oleh rasul. Itu kata Yesus dengan tegas. Bahkan Tuhan Yesus Pak, gak nyuruh Bunda Maria itu ngajar, ya, nggak bilang, nggak ngasih perintah itu kepada Bunda Maria. Bentar Bu, maksudnya? Iya, hanya kepada para rasul. Makanya ajaran itu satu selama-lamanya.
hanya dari rasul. Bapak bayangkan itu. Dia tidak kasih itu kepada murid-murid yang lain. Fix, yang 12 ini, satu murid khusus Rasul Paulus dan 70 murid. Kalau nggak dari situ, itu saya tidak kenal, kata Tuhan Yesus. Tapi Ibu berbeda kan sama Protestan kan? Saya tidak peduli dengan apapun. Yang penting saya satu di dalam Yesus. Enggak, maksudnya berbeda kan Bu? Itu dulu Bu. Ibu kan bilang aku ini Protestan kan? Betul nggak? Berarti Ibu Anda berbeda. Protestan kan? betul? Anda Protestan nggak? Ya aku Protestan, Ibu Protestan Oke, nggak? saya tanya Anda, saya Ortodoks. Saya tanya Anda, itu beda saya tanya kan, Anda, Sus. Anda Kristen karena dari Rasul atau dari siapa? Ajaran Anda bersumber dari mana? Dari Tuhan Yesus. Karena kalau dibilang rasul, Mana ada dari Tuhan Yesus? Kita semua bangsa-bangsa itu dimuridkan itu dari Rasul. berarti ini Bu, sebentar Bu, kata. Berarti Ibu Yesus itu menyangkal untuk dong. orang Yahudi. Ya, Rasul itu baru untuk segala bangsa. Makanya perintah Yesus, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kita dimuridkan melalui Rasul. Karena Yesus itu nggak ke Asia. Yesus itu nggak ke Roma. Karena Yesus itu nggak ke India. Rasul lah yang ke India. Rasul lah yang ke Roma. Rasul lah yang ke Turki. Yesus di Israel. Itu. Kita dimuridkan melalui Rasul. Gata, artinya rasul itu laki-laki kan, bukan perempuan kan? Bukan, Rasul itu artinya utusan. Yang memberikan wewenang mengajar itu kan? Kenapa? Enggak. Yang memberi wewenang untuk mengajar itu kan? Yang dia diberikan otoritas itu Rasul, Pak. Selain dari Rasul, Tuhan Yesus tidak memberikan otoritas. Yesus sendiri bilang, Petrus di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Kunci kerajaan surga kuberikan kepadamu. Dia nggak bilang itu kepada Bunda Maria, dia nggak bilang itu kepada Maria Magdalena, dia nggak bilang itu kepada Hana, Febe, enggak. Otoritas mengajar itu hanya para rasul. Ya nggak apa-apa, artinya perempuan di situ nggak ada kan? Memang perempuan nggak ngajar, nggak diberi otoritas. Maksud saya tidak diberi otoritas untuk sebagai rasul itu. Yang itu Bu, yang di Matius 28 ayat 18 itu kan, bukan? Pergikan jadikanlah semua bangsa murid. Itu tadi gitu udah kan? saya jelaskan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Iya. Terus yang ini Bu, kalau Ibu bilang katakan itu rasul mempunyai otoritas, artinya kan gini, ini aku ngambil ayat di Matius, izin kalau salah koreksi Bu ya, soalnya aku awam. Matius 21 ayat 20 ayat 20, Matius 20 ayat 23 itu Bu, yang dikatakan rasul itu punya hak, punya otoritas untuk memaafkan. Artinya kerasulan itu kan sampai ke paus toh. Kenapa paus itu bisa punya hak mengampuni dosa manusia itu Bu? Itu gimana Bu? Yang mengampuni dosa manusia Tuhan kok. Rasul dikasih otoritas juga Tuhan yang mengampuni. Lu kamu bacanya gimana? Coba kamu baca dulu. Mana ada? Romo Cafe, Romo dan lain-lain itu Gak usah bawa Roma-Romaan ya. Yang menghapus dosa itu manusia. Nggak ada itu Pak. Yang menghapus dosa manusia itu cuma Yesus. Sebentar Bu, kita baca Bu. Matius. Nanti aku adu loh Ibu sama Romo Cafe. Adu aja, nggak masalah. Terus nanti itu Bu, kenapa Baca Pak. Jangan kau ngelempar ludah di sembarang tempat. Ini sensitif orang, tapi nggak apa-apa lah. Bukan sensitif, harus jelas. Matius 20 ayat 23 ini Bu. Yesus kepada Matius 20 ayat 22, tetapi Yesus menjawab, tanya kamu tidak tahu apa yang kamu minta, kamu minum coba. Matius 16 Bapak. Yang apa itu Markus coba ya, yang tentang memberikan rasul itu Bu. Di mana itu Bu, boleh bantu? Matius 16 itu. Tunggu Matius 16 ya. Bentar Bu ya. Ya, ayat 18 sampai 19. Anda Katolik, Pak? Enggak, soalnya aku terkejut kalau Romo. Kalau Anda nggak Katolik kok bawa-bawa Romo? Kan Romo ini yang bilang bisa aku ampuni dosamu, datang kepadaku. Nggak ada. Baca ayat yang mau kau tunjukkan tuh. Kalau betul itu. Sebentar Bu. Karena yang aku tahu yang menghapus dosa itu adalah Yesus. Mana ada Romo menghapus dosa? Ngarang Ya, di Ibu ini nggak percaya Bu. Berarti Bu. Nggak percaya, saya percayanya Yesus. Yohanes 20 ayat 22. Coba baca.
Guys, nanti ku rekam ya Bu ya. Aku mau bilang ke kata Bu Agatha. Iya, Yohanes berapa? Tunjukkan. 20 ayat 20. 23. Ayat 23. Silakan baca. Sampai dari 22 aja nggak apa-apa Bu. Silakan baca aja. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini Bu. Ya kan, jikalau kamu mengampuni, ya kan, jikalau kamu mengampuni, berarti dia mengatakan pengampunan di situ. Tapi yang mengampuni itu Tuhan Yesus, itu maksud Yesus. Makanya dia dikasih otoritas. Jikalau kamu mengatakan mengampuni, itu maksudnya adalah dia, Rasul itu mengatakan dosamu sudah diampuni. Maka yang mengampuni itu adalah Yesus, bukan Rasul itu. Artinya Ibu menolak pengakuan dari Romo itu kan? Bukan menolak pengakuan dari Romo. Romo apa yang mengakui apa? Romo Cafe. Siapa Romo Cafe itu? Tuhan dia. Makanya aku bilang, kalian bukan Tuhan Pak. Loh, kamu ngerti nggak dikasih otoritas itu artinya apa? Gini, Ibu tahu nggak apa yang dikatakan di situ Bu dalam pengampunan dosa itu? Kamu memang udah pernah ngaku dosa? Mereka itu pernyataan mereka Oke, Bu. saya ini tiap ini ya saya ngaku dosa. Saya katakan, ketika Romo itu menaruhkan jubahnya di sini, saya mengakui dosa saya. Romo itu mengatakan itu, anakku, janganlah malu kamu mengatakan dosamu, sebab kamu mengatakannya bukan kepadaku tetapi kepada Allah. Dan apabila kamu, ya dikatakan ya, bukan aku yang mengampuni dosamu tetapi Yesus yang mengampuni dosamu. Itu, saya ini praktisi pengaku dosa Pak, biar kamu tahu. Kamu kan belum pernah ngaku dosa. Beda bahasa. Romo itu mengatakan, bukan aku yang mengampunimu tetapi Yesus yang mengampunimu, Tuhan yang Kayak mengampuni. gitu bahasanya Bu Agatha. Memang seperti itu bahasanya, itu yang saya terima. Bentar Bu. Bahasanya begini, aku mengampunimu, aku mengampuni dosamu. Ini kan kita pernyataannya kan. Aku mengampuni dosamu atas dasar gereja, ya kan? Atas dasar gereja. Itu pernyataannya. Ibu boleh nanti kapan-kapan bantah itu deh. Ngapain Nah, saya ini berarti- bantah? Ngapain saya membantah? Kamu kesini mau ngapain? Nyuruh saya bantah orang? Enggak Bu, maksudnya Apa? Maksudnya gini, Makanya saya bilang, kok gimana? Namanya diberi otoritas Bang, berarti dikasih kuasa. Ya, dia hanya mengatakan, diberinya kuasa mengatakan dosamu sudah diampuni sebagai pengantara. Ngerti nggak? Sebagai pengantara. Ini Yohanes 20 ini. Ibu ini nggak ngerti maksud aku atau pura-pura nggak ngerti sih Bu. Gimana maksud kamu? Tadi kan pernyataan Ibu yang bilang kan kalau kita tuh sama kan itu kan. Kita beda Bu. Kami Protestan, kalian Ortodok, Katolik kan. Tapi dari sudut pandang Saya Katolik, nggak bilang kamu sama dengan saya. jadi kita dalam Yesus kita sama, enggak? Saya nggak bilang kamu sama dengan Ortodok karena kamu nggak pernah di gereja saya. Beda lagi kan? Loh, karena memang enggak. Semua yang namanya murid Yesus baru satu. Saya bilang satu. Nggak pernah saya narasikan sama Pak. Satu. Iya Bu. Gimana? Silakan. Senyum dulu dong Bu. Bu senyum dulu, senyum gitu kan. Bukti Ibu tuh sukacita dong. Jadi aku bukan ini Bu ya. Kenapa aku katakan demikian? Aku setuju sama Ibu. Kemudian gini Bu, aku mau santai Bu, santai, kan? Kemudian gini, kenapa di Ortodok itu hari Natal ini kan masa Nggak usah perayaan Natal, lari-lari kan? Pak. Kami udah Nggak usah lari-lari Pak. bertanya kan? Tadi Anda bilang tentang otoritas. Kita bicara otoritas. Iya, Nggak usah kau otoritas. lari kemanapun. Kau mau kemana Jangan sebenarnya? marah-marah nanti. Mulutmu nggak Ya, konsisten. otoritas. Iya ya nggak apa-apa. Ibu nggak jawab Bu, makanya aku Loh, itu. Saya nggak jawab gimana? Saya nggak jawab gimana? Apa yang belum dijawab? Ini dalam kan magisterium toh Bu. Di dalam magisterium itu Apa itu ada magisterium? pernyataan Apa itu magisterium? di luar Alkitabiah kan. Apa itu? Ajaran apa itu? Tradisi Kamu ini apa? Tradisi Protestan gereja. atau Katolik? Saya tanya kamu. Protestan Ibu Agatha. Oke, terus kamu ngapain ngomongin magisterium di sini? Oh, jadi nggak boleh. Loh, kamu itu sebenarnya Katolik, pura-pura Protestan. Gimana kamu? Aku Protestan di Katolik. Terus apa? Juga Kamu Protestan. Protestan apa?
Protestan. Tadi kan ibu bilang kita sama, kita berbeda, ibu Ortodok, aku Protestan, itu loh. Jadi pandangan kami Protestan ini tidak meyakinkan kalau pendeta itu atau romo. Ibu kan tadi kan bawa iman rasul, ibu kena lagi tuh. Kalau iman rasul itu, ya artinya gini loh Bu, dalam pengakuan dosa itu, ya kan santai Bu, santai senyum gitu. Artinya dalam pengakuan dosa itu, ya kan romo itu mempunyai otoritas dalam pengampunan dosa. Itu loh maksud saya Bu. Bukan. Bagaimana Romo itu berotoritas mengatakan dosa dia diampuni. Itu tadi. Betul. Bukan kamu betul, yang kena itu dari maksudnya, tadi. Bu. Ini kok Sekarang saya melahirkan tanya kamu. penghujat. Sekarang saya tanya kamu. Emangnya Protestan ada pengakuan dosa? Nggak ada itu Bu. Ada. Gimana? Nggak ada. Hah? Itu kami kan antara kami dengan Tuhan Yesus toh, bukan melalui romo lagi kan. Itu kan perantara yang diyakinkan kan. Loh, kalau kamu langsung ke Tuhan Yesus, artinya adalah kamu nggak butuh rasul. Terus kenapa artinya kita otoritas berbeda. itu diberikan kepada rasul? Kalau kamu langsung ke Yesus, kapan Yesus ngajari kau? Kapan Yesus itu Artinya ngajari berbeda kau kan langsung? Bu. Ya, enggak. Iya, kami gini Bu, sebentar Bu, ya kan. Kalau di Protestan itu nggak ada pakai perantara Bunda Maria, perantara gereja, perantara rasul-rasul itu nggak ada. Ya kan? Terus Yang kamu berhak mengakui iman rasuli mempunyai nggak? otoritas. Kamu mengakui iman rasuli nggak? Percaya Bu. Ya kamu juga lewat rasul. Kalau kamu nggak lewat rasul, ngapain Iya, kamu cuma- ngomong iman rasuli? Ya, Ini percaya nggak? Bentar, Bu. kau. Romo itu udah menyamakan diri sama Tuhan Ibu. Nggak usah kau lari-lari Romo entah Romo mana itu. Nggak ada Romo saya kayak gitu. Udah saya Romo kopi Bu. Saya bilang dari tadi Romo saya tidak demikian. Makanya tadi saya bilang saya ini praktisi pengaku dosa. Saya udah bilang ketika Romo menaruh jubahnya di sini, saya bilang, saya mendengar Romo itu bilang, anakku janganlah malu mengatakan dosamu. Nah setelah saya ngaku dia bilang, Tuhan Yesus telah mengampuni dosamu, bukan aku yang mengampuni, tetapi Dia yang mengampuni. Itu yang saya dengar. Makanya kau jangan ngarang disko. Kalau belum pernah pengakuan dosa, gak usah bacot sama saya. Tidak Kamu bacot. datang ke gereja saya. Kamu Jangan datang ngancam, ke gereja saya, kamu dengarkan sendiri pakai telingamu. Kau kira saya Ibu pembohong? jangan ngancam Bu, santai aja Bu. Bukan, Baca ulang, masalahnya ya. masalahnya kamu menuduh Romo saya mengatakan dia mengampuni dosa. Nggak ada Romo mengampuni dosa. Dia mengatakan, karena dia punya otoritas untuk mengatakan, anakku dosamu sudah diampuni. Maka ketika Romo Tidak, Bu, itu ayatnya diberikan beda. otoritas dengan menyatakan dosamu sudah diampuni, maka Yesus itu mengampuni. Gitu, Bang. Makanya kok jangan ngaco. Ya, aku baca boleh sekali lagi Bu, sekali lagi aja Bu. Silakan. Biar ibunya. Kayaknya dua-dua ya temannya. Aku menolak kalau kita sama Bu. Artinya kita berbeda. Oh, saya Tapi memang nggak nggak apa-apa. sama, saya nggak mau sama-sama kamu. Saya aja nggak pernah ke gereja kamu kok. Jangan Berarti disama-samain. Protestan itu Udah, lanjut. benar atau salah? Bacakan. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini sebagai apa ya? Sebagai ini yang memberikan itu kan Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ini gimana sih Bu memahaminya Bu? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni Bu. Kamu Dan dengar? jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, Kamu dosanya dengar? tetap. Kamu tadi aja bilang dia mengembusi apa? Mengembusi apa? Mengembusi mereka, bukan dia Bu, mereka. Dengan Ia mengembusi mereka dan berkata, bukan terkait dengan Bu, terimalah Roh Kudus, kayak gitu bahasanya. Nah, saya tanya kamu, Roh Kudus itu Allah tidak? Tuhan tidak? Roh Kudus itu Allah. Iya, karena sudah ada Tuhan itu di dalam diri dia, makanya dia mengatakan itu Roh Kudus itulah yang bekerja. Nah, makanya kau baca Alkitab, jangan sini ku jelaskan kau. Makanya kau itu paham baca Alkitab. Dengarkan saya ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dikasih kuasa.
Dikasih kuasa ini, dikasih otoritas. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus ini. Karena Roh Kudus itu sudah diterima, kuasa itu sudah diterima ya di dalam diri mereka, sehingga mereka itu mengatakan dosamu sudah diampuni. Tetapi Roh Kudus itulah yang mengerjakannya. Ini ngerti? Karena adalah Roh Kudus ini, makanya dikatakan ya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, karena sudah ada Roh Kudus di dalamnya. Karena ada Allah di dalamnya itu. Tetapi bukan mereka. Makanya saya konversikan, saya paralelkan dengan ketika Petrus mengakui Yesus adalah Mesias, Yesus bilang apa? Bukan kamu yang mengatakannya Petrus, tetapi Bapa yang ada di sorga yang mengatakannya. Karena Bapa itu, Allah itu sendiri sudah ada di dalam Rasul Petrus. Itu. Ini makanya kamu jeli baca Alkitab. Ya. Kalau tidak dia mengatakan ini, ya, terimalah kuasa ini yang diterima, kuasa Roh Kudus. Ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya ada. Karena ada kuasa Roh Kudus di situ. Jadi Allah itu yang bekerja di dalam murid itu. Ngerti? Ada lagi yang mau ditanya? Ya ngerti Bu. Ada Bu, tentang ini kan karena suasana Natal ya Bu ya, selamat Natal Bu ya. Belum Natal. Apa namanya? Kenapa? Belum Natal. Masih hamil Bunda Maria di bulan segini. Enggak, orang Protestan tanggal 2, tanggal 5 udah banyak yang Natal Bu, sampai Enggak tanggal 28. urusan saya. Ibu jangan tolak Masalahnya itu, kami Bunda Maria mayoritas. belum melahirkan, Pak. Ibu minoritas. Di Indonesia Ibu minoritas Bu. Jadi menghargai kami sebagai Protestan. Jadi aku pertanyaanku Mayoritas. Bu, Memangnya Anda mayoritas? di Saya kasih Indonesia tahu ya Anda. kami Saya kasih lebih tahu banyak Anda. Protestan. Minoritas. Anda itulah minoritas. Protestan yang kayak kamu ini busuknya, kamu minoritas. Karena Protestan yang lain ini setuju dengan saya. Kamu yang minoritas di sini. Biar kamu tahu, bahkan di room saya, kamu itu minoritas. Protestan di sini ikut sama saya, bukan sama kamu. Kamu itu yang sok-sokan dari tadi. Minoritas kok, ngaku mayoritas kau. Oh jangan macam-macam kau di sini. Nggak ada mayo, nggak ada mino di sini. Ya, jangan bawa-bawa mayoritas dan minoritas. Karena walaupun kau mayoritas nggak ada gunanya kau di hadapan Tuhan Yesus. Kalau kau tidak setuju dengan ajaran Yesus. Paham? Yang setuju sama kau siapa di sini? Coba aku tanya kau. Protestan di sini yang setuju sama dia siapa? Cuman kau minoritas di sini. Oke, dah. Kau di bawah aja. Sebentar, Bu. Mulut ya mengadu-ngadu aku sama yang lain. Saya tahu dia itu pakai teknik adu domba. Itu